Dunia kelihatannya tenang-tenang aja kan, tapi di balik layar ada sesuatu yang besar lagi bergerak diam-diam. Dan ini bukan di sembarang tempat, tapi tepat di atas langit Eropa. Dan ini bukan sekedar gosip atau spekulasi ya. Data-data penerbangan, intelijen dari sumber terbuka, semuanya nunjukin ada sebuah anomali. Sesuatu yang janggal dan nggak bisa kita abaikan begitu saja. Semua ini dimulai tanggal 5 Januari 2026. Para pengamat penerbangan independen, orang-orang yang memang kerjaannya mantau langit setiap hari, mulai sadar ada pola yang mengkhawatirkan. Sebuah pola aneh yang menuntut kita untuk cari tahu lebih dalam. Oke, jadi kita mulai dari datanya dulu ya. Ada aktivitas militer udara Amerika Serikat yang super aneh terdeteksi di atas Samudra Atlantik Utara. Dan ini jelas banget bukan sekedar penerbangan rutin biasa. Jadi gini, selama 48 jam penuh, puluhan pesawat Angkatan Udara AS terbang bolak-balik non-stop dari Amerika ke Inggris. Tujuannya pun spesifik, pangkalan RAF Fairford dan RAF Mildenhall. Tapi yang bikin ini jadi aneh banget itu cara terbangnya. Banyak dari pesawat ini matiin transponder mereka. Nah, ini taktik penerbangan gelap yang cuma dipakai buat operasi militer yang paling-paling rahasia. Dan disinilah kita dapat petunjuk kuncinya. Laporan menyebutkan ada helikopter yang diturunkan di Fairford. Coba pikirin deh, ini bukan lagi sekedar transit logistik biasa. Ini namanya penyiapan aset untuk operasi di garis depan. Sebuah langkah strategis yang sangat-sangat jelas tujuannya. Oke, biar kita paham seberapa besar masalah ini, kita harus lihat apa saja yang mereka bawa. Ini bukan cuma pesawat angkut biasa loh. Ini adalah paket kekuatan udara lengkap yang dirancang buat satu tujuan spesifik. Nah, disinilah gambaran besarnya mulai kelihatan. Kombinasi pesawat yang mereka kirim ini bukan kebetulan sama sekali. Ini adalah sebuah resep, sebuah formula untuk membangun kemampuan tempur yang komplit. Pertama ada C-17 Glowmaster III. Anggap saja ini truk terbang yang raksasa yang bawa alat-alat berat, termasuk helikopter yang tadi kita bahas. Ini indikasi kuat banget kalau mereka lagi nyiapin unit operasi khusus. Ya, untuk misi-misi seperti infiltrasi atau penyelamatan tempur jauh di dalam wilayah musuh. Terus ada banyak banget tanker KC-135. Tugas mereka ini sangat vital, membangun apa yang disebut jembatan udara. Jadi pesawat-pesawat pengebom strategis seperti B-1 atau B-52 bisa punya bahan bakar yang cukup untuk menyerang target yang letaknya jauh banget dari Inggris. Dan yang terakhir, P-8A Poseidon. Pesawat ini pada dasarnya adalah mata-mata lautan. Kehadirannya itu sinyal kalau ada kemungkinan ancaman di bawah permukaan air, kemungkinan besar kapal selam musuh. Plus ada kebutuhan untuk mengamankan jalur-jalur laut yang krusial, sebut saja Selat Hormuz atau terusan Suez. Oke, kita sudah tahu apa yang mereka kirim. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus di Inggris? Nah, jawabannya ada di peran super unik pangkalan-pangkalan ini dalam strategi global Amerika. Gini deh, RAF Fairford itu satu-satunya pangkalan di seluruh Eropa yang bisa menangani operasi bomber kelas berat Amerika. Sementara itu, RAF Mildenhall itu pusatnya intelligence, pengintaian, dan operasi khusus. Jadi waktu dua pangkalan ini dipakai barengan dalam skala sebesar ini menunjukkan ada koordinasi tingkat tinggi antara serangan jarak jauh dan dukungan taktis di darat. Ini semua sudah direncanakan. Semua ini membawa kita ke satu pertanyaan yang paling penting. Apakah ini cuma rotasi pasukan biasa yang kebetulan skalanya besar, atau kita sedang menyaksikan persiapan untuk perang? Kalau lihat skalanya sih, ini jelas bukan latihan rutin. Dalam dunia militer, ada istilah untuk hal seperti ini, Operational Preparation of the Battle Space, atau disingkat OPB. Gampangnya, ini adalah proses menyiapkan panggung sebelum perang benar-benar dimulai. Memastikan semua pion, logistik, dan intelijen sudah siap di posisinya masing-masing. Nah, kalau ini beneran persiapan, pertanyaannya, persiapan untuk siapa? Kalau kita lihat situasi geopolitik sekarang, semua petunjuk sepertinya mengarah ke satu target yang sama. Ada dua skenario utama di sini. Skenario A ini semacam unjuk gigi, pameran kekuatan yang sengaja diperlihatkan untuk mengirim pesan keras ke Teheran, semacam, "Hei, jangan macam-macam." Atau skenario B, dan ini yang bikin merinding, ini adalah persiapan diam-diam untuk sebuah serangan preemptif, serangan yang bisa diluncurkan kapan saja dalam 48-72 jam ke depan. Dan memilih Inggris sebagai pangkalan itu
super logis. Kenapa? Karena ini menempatkan aset penyerang mereka di luar jangkauan rudal balasan Iran. Jadi, pangkalan-pangkalan di Timur Tengah yang lebih rentan bisa lebih aman. Tapi dari Inggris pun mereka tetap bisa melancarkan serangan strategis jarak jauh. Cerdas. Jadi, apa langkah selanjutnya di papan catur global ini? Apa yang harus kita pantau sekarang? Nah, petunjuk berikutnya sepertinya tidak akan kita temukan di langit. Biar jelas ya, ini bukan latihan. Skala dan tingkat kerahasiaan operasinya sudah sangat jelas. Apa yang sedang kita lihat ini adalah aktivasi rute logistik tempur yang sesungguhnya oleh Komando Pusat dan Komando Eropa Amerika Serikat. Dan konfirmasi finalnya, seberapa besar operasi ini sebenarnya, kemungkinan besar akan kita lihat dalam 24 jam ke depan. Mata dunia sekarang beralih dari langit ke lautan. Pergerakan armada laut, terutama gugus tempur kapal induk, itu yang bakal jadi penentunya. Apakah mereka akan bergerak ke posisi serang, entah itu di Laut Arab atau Mediterania Timur? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan apakah kesunyian yang mencekam ini akan segera pecah.